ibu-ibu, sebelum sesi ini kita mulai, sebaiknya ibu mengingat pelajaran yang kemarin. Kira-kira pelajaran kemarin itu apa ya, Bu? Kalau menurut Ibu Maryam, bagaimana Ibu Maryam? Oh, sakit kepala. Oh ya, bagus jawabannya. Terus selain Ibu Maryam, coba Ibu Junaidi. Ibu Junaidi, bagaimana Bu Junaidi yang kemarin sambil belajar Ibu? Oh, sakit pinggang. Oh ya dah. Itu semua penyakit yang diderita oleh manusia. Tapi sekarang ini akan belajar tentang kesakitan pada apa? Pada anak. Tepuk tangan untuk Ibu Junaidi sama Bu Maryam. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk Ibu Maryam sama Bu Junaidi. Kita mulai pelajaran hari ini. Yang pertama, penyakit pada anak yaitu diare, Bu. Diare, kemudian yang kedua itu kecacingan. Nah, sekarang Bapak bahas itu tentang kecacingan. Ada yang tahu kecacingan itu apa? Ayo coba angkat tangan coba. Oh iya, Bu Yuli, coba Bu Yuli. Bagaimana? Oh, cacing ada di dalam perut. Ya bagus. Ya. Terus ada lagi jawaban yang lain selain Bu Yuli? Bu Indah mungkin? Oh ya, tergantungan dari pola makan yang tidak teratur hingga cacingan ya. Iya, tepuk hebat untuk kalian semuanya. Tepuk hebat. Hebat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Kecacingan merupakan adalah gejala cacing yang timbul akibat dari faktor makanan, ya. Kemudian yang kedua itu pola lingkungan tidak bersih. Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan. Nah, selanjutnya cacing itu ada 3, Ibu. Ada yang tahu nggak kira-kira cacing itu? Coba yang kalian tahu itu cacing apa, Bu? Oh, cacing celor, Bu. Oh, bukan cacing celor. Itu namanya cacing tambang, Bu, ya. Untuk Bu Maryam, bukan cacing celor. Nah, ini ada 3, Bu. Yang pertama itu yang ada dalam perut, Bu, ya. Yang pertama yaitu cacing yang panjang dulu, ya, yang terpanjang maksudnya, yaitu cacing gelang. Cacing gelang ini paling panjang, Bu. Panjangnya sekitar 10 sampai 35. Nah, dan kalau bertelur itu bisa mencapai 100.000 sampai 200.000. Bayangkan, Bu, kalau berada di perut kita itu. Bayangkan. Loh, bagaimana, Pak? Seandainya cacing ini tambah banyak, ya nanti akan berbahaya, Bu. Pertama, anak itu akan nafsu makannya berkurang. Kemudian yang kedua, itu akan menimbulkan gejala-gejala tidak semangat. Artinya itu kurus itu, Bu, ya. Nah, kemudian cacing ini ya, cacing gelang ini biasanya dia itu bertelur di usus, Bu. Nah, di usus, kemudian itu setelah menetas jadi larva, kemudian cacing ini menempel di dinding usus. Kemudian seketika menempel di dinding usus, ya ini bukan usus, Bu, ya, ini tangan, Bu. Masa usus seperti ini, Bu, ya. Ya, itu bercanda aja. Nah, ini ketika menempel, cacing itu ikut aliran darah. Kemudian ke paru-paru. Nah, kemudian ke paru-paru kanan, ya, paru-paru kiri, Bu. Nah, setelah itu kemudian terus menuju ke tenggorokan. Kemudian masuk lagi. Begitu seterusnya akhirnya sampai ke usus. Nah, ini cacing gelang ini, Bu, ya. Cacing gelang ini paling panjang, Bu, antara 10 sampai 35 cm, Bu, ya. Nah, sehingga kalau betina itu bertelur antara 200.000, Bu. Ini paling panjang. Kemudian cacing yang kedua, yaitu panjang kedua, yaitu cacing jambu. Nah, cacing jambu ini panjangnya antara 4 sampai 5 cm, Ibu. Nah, kalau bertelur itu biasanya antara 3.000 sampai 10 butir per hari. Nah, ini cacing gelang ini, Bu, ya. Cacing jambu ini biasanya kalau terinfeksi itu, mohon maaf ya, tinjanya anak itu warnanya merah, Bu. Iya, karena faktor makanan. Kemudian di makanan itu terdapat sel telur, sehingga ya mungkin anaknya tidak cuci atau apa gitu ya, akhirnya masuk ke dalam tubuh kemudian bersarang di usus. Nah, cacing jambu ini Bu, suka makan darah, menghisap darah, sehingga kalau terkena cacing jambu biasanya anak itu sulit tidur, Bu. Nah, ya, ingat ya.
biasanya sulit tidur, anemia Bu namanya Bu, kalau istilahnya biologinya itu anemia ya. Kemudian yang ketiga itu cacing tambang Bu. Cacing tambang ini panjangnya antara 0,8 sampai 1 cm. Bisanya cacing tambang itu karena lantaran tidak pakai sandal kalau keluar rumah itu ya. Kemudian tidak cuci tangan, maksudnya itu semuanya tak pakai sabun itu Bu ya. Tolong ini diingat Bu ya, antara cacing belang, cacing jambu sama cacing tambang. Ini semua termasuk berada di dalam perut manusia. Nah, maka dari itu bagaimana kita mengatasinya? Kalau mengatasinya yang pertama itu cuci tangan Bu. Biasakan anak kita itu cuci tangan. Ya. Cuci tangan pakai sabun. Jadi ketika mau makan, ketika sudah aktivitas termasuk ibu ya, kemudian kalau mau pergi ke sawah atau ke main, biasakan tuh pakai sandal ya. Kalau ke sawah itu pakai sepatu bot itu Bu ya. Ya, begitu ya Bu ya. Terus kemudian kita kalau sudah mengetahui tentang cacing, saya akan mengajak ibu untuk menonton film, di mana film ini akan memberikan informasi untuk ibu dan untuk saya sendiri. Nanti dari film itu ibu bisa memberikan pendapatnya ya. Mari kita nonton film Bu ya. Kita nonton film dulu. Nah, silakan disimak Bu ya, ini filmnya Bu. Nah, anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun atau sawah. nah berarti kita tidak boleh BAB sembarang Bu ya. Sandal, sepatu jika keluar rumah. Ya, terus 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. nah ini anak malaria Bu. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Ya. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Ya, dari video ini ibu bisa diambil informasi apa yang bisa diambil Bu? Nah, coba Ibu Maryam, coba saya ingin tahu tanggapannya dari video tadi. Apa Bu Maryam? Oh, apa? Oh, anak malaria. Ya. Cara mengatasinya apa tuh Bu Maryam? Yaitu memakai kelambu. Kelambu apa Bu Maryam? Oh, memakai insektisida yang tidak berbahaya bagi keluarga. Ya, tepuk tangan Bu Maryam. Yuk, tepuk hebat untuk Ibu Maryam. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, saya tanya ke Bu Yuli. Tadi kan anak malaria. Terus tadi ada anak apa saja Bu Yuli? Bu Yuli, selain anak malaria, anak apa saja? Oh, anak apa? Oh, anak kecacingan. Iya, cara mengatasinya anak kecacingan bagaimana Bu Yuli? Yang Ibu Yuli ingat tadi apa kira-kira? Apa? Oh, harus pakai sandal ketika keluar rumah. Ya, bagus Bu Yuli. Tepuk tangan Bu Yuli ya. Tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, setelah Ibu mengetahui, nanti Bapak akan mengulas lagi ya. Nah, ini kita Bapak bacakan mengenal malaria dan pencegahannya. Tadi kan ada anak kecacingan sama anak malaria. Nah, anak kecacingan salah satunya untuk mencegahnya yaitu 1, hindari kebiasaan BAB Bu. Apa BAB itu? Buang air besar Bu ya. Biasanya kan orang-orang
itu kan buang air besarnya di sembarang tempat, entah itu di sawah, di sungai, itu tidak boleh Bu. Itu mengakibatkan nanti kemasukan cacing nanti, itu bahaya Bu ya. Bisa dipahami Bu ya. Kemudian yang kedua, gunakan sandal atau sepatu ketika berada di luar, ya Bu ya. Oh ya dah. Kemudian cuci tangan dengan air Bu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, ya sudah melakukan aktivitas ya. Kemudian pemeriksaan rutin dan mendapat obat di puskesmas. Nah, ini harus dipantau oleh tenaga kesehatan atau kita sendiri yang ke posyandu. Kalau biasanya anak sudah panasnya sudah 2 hari nggak turun-turun, kemudian itu menggigil atau segera atau keluar bintik-bintik merah, itu juga harus diperiksa ya. Kemudian yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Ibu di rumah harus bersihkan selain diri sendiri, lingkungan juga diperhatikan Bu ya. Kemudian anak malaria. Nah, cara mencegahnya bagaimana Bu? Ini nomor 1, pakai kelambu berinsektisida, tapi insektisidanya tidak berbahaya Bu ya. Kemudian yang kedua, pakai celana panjang atau kemeja panjang saat di luar rumah. Biasakan biasanya kita mau ke sawah atau mau ke kebun, disuruh menggunakan pakai celana panjang atau lengan panjang Bu ya. Kemudian pakai penolak nyamuk. Biasanya kalau sekarang ini ada anti nyamuk Bu ya. Itu biasanya auta atau apa ya Bu ya. Itu ya pakai itu Bu ya. Kalau pada balita ya jangan Bu, bahaya itu Bu ya. Kemudian yang keempat, jendela rumah atau pintu kasih kasa nyamuk biar nyamuknya tidak mudah masuk. Nah, pelajaran hari ini kita sudah tahu anak malaria itu bagaimana pencegahannya, anak kecacingannya itu bagaimana pencegahannya. Baik untuk semuanya, mari kita tepuk sehat biar kita semangat melaksanakan aktivitas dan semangat untuk hidup sehat. Mari bersama-sama Bu, tepuk sehat. Sehat. Baik, terima kasih ibu-ibu, terima kasih semuanya. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.